Di video kali ini aku bersama temanku namanya Maryam. Ya, hari ini aku akan bercerita tentang sharing ke kalian di cerita mahasiswa. Ya, bagaimana Maryam kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Ya, hari ini aku mau tanya tentang kamu ambil jurusan apa ya? Aku ambil jurusan arsitektur Sekarang semester? semester 5. Ya. Kenapa kamu ambil jurusan arsitektur atau kan kamu kan dari SMA ya? Apa kamu ingin jurusan lain? Apa kamu sudah menemukan passion? Enggak sih, sebenarnya emang aku dari dulu emang ngincernya arsitektur dari aku SMP karena aku suka gambar walaupun gambarnya nggak terlalu bagus gitu ya. Dan aku juga suka matematika, aku suka yang hitung-hitungan sifatnya. Dan aku rasa kalau di arsitektur itu ya ada ilmu gambar, ada ilmu matematika kayak gitu. Dan sebenarnya sih di arsitektur tuh ilmunya tuh banyak banget gitu loh, nggak cuma gambar ataupun matematika kayak gitu. Dan terus emang aku berpikir suatu saat nanti aku pengen kerja yang kayak membenahi suatu kota gitu. Jadi kan aku emang lebih suka bukan yang arsitektur bangunan sih, kayak aku Udah lebih ke suka gambarnya ya? iya, jadi kayak Berarti aku ke lebih suka hitungannya ya, iya perhitungan. sih, jadi aku kayak suka arsitektur kota gitu. Jadi kayak benerin kota, kayak misalnya bikin Tata letaknya gitu ya? iya, tata letaknya, estetika kotanya. Nah, aku lebih suka kayak gitu sih. Tapi kan di dalam situ kan pasti juga ada perihal menggambar dan perhitungan kayak gitu. Jadi Mbak Maryam ini sudah menemukan passionnya dari SMP. Iya. Waktu lulus SMA, kamu ada itu enggak? Langsung masuk jurusan arsitek atau pernah nyoba arsitek apa gitu? Aku dari dulu tuh nyobainnya sekitar di sektor pembangunan sih. Jadi kayak arsitek, kalau nggak arsitek ya sipil, kalau nggak ya perencanaan wilayah kota. Karena maksudnya kan mereka bertiga itu kan Hampir sama ya? iya, saling berkesinambungan, selalu bekerja sama gitu kan. Dan ya jadi seenggaknya nggak jauh-jauh beda gitu lah. Jadi masih dalam satu lingkup sektor pembangunan kayak gitu. Tapi ya always aku yang jadiin prioritas itu ya arsi itu. Kamu bisa sharing nggak di kuliah arsitek itu diajari apa? Mungkin bagi orang-orang yang nggak tahu kan biasanya kalau ingin masuk arsitek itu susah nggak sih? Apa harus persyaratannya apa aja? Persyaratannya yang pertama tuh mungkin kayak sebenarnya nggak ada persyaratan khusus sih, cuma jangan sampai buta warna aja, itu yang pertama. Soalnya kan kalau kita di arsi kan pasti kita bakal main warna-warna kayak gitu ya, karena ada seninya. Apa harus bisa gambar dulu gitu? Enggak sih, sebenarnya tuh di arsi tuh nggak ada persyaratan, kayak nggak ada yang susah. Cuma tuh kita tuh harus sabar. Deadline-nya itu ya? Iya, kita harus sabar karena gini sih, di arsi tuh kita belajar banyak hal, diberi tugas banyak, tapi tuh estimasi waktu yang dibutuhkan tuh dikit gitu. Jadi misal kayak dan kita pun, aku mau sharing dikit nih tentang ilmu di arsitektur. Jadi tuh misal nih kalian mau bikin sebuah rumah, nah kalian tuh nggak bisa nentuin dehnya, oh letak kamar di sini, letak kamar di sini, sebelahnya kamar ada kamar mandi, kamarnya kalian langsung tentuin ukuran sekian kali sekian, kamar mandi langsung. Jadi nggak boleh sembarangan ya? Nggak boleh. Jadi kalian harus tahu kayak kamar itu tuh dipergunakan oleh siapa, perempuan atau laki-laki, atau perempuan dan laki-laki, misalkan suami istri kayak gitu. Terus juga selain itu misal aku anggap aja nih satu anak perempuan yang bakal pakai kamar gitu. Si anak ini tuh suka apa sih? Dia punya kebiasaan apa? Misal dia suka belajar yang di tempat yang sunyi. Misal nih ruang belajarnya dia juga di dalam kamar. Nah berarti itu nanti kamarnya disetting gimana caranya, misal kayak pakai suara atau seperti apa kayak gitu. Terus misal si anak suka warna-warna yang berbau warna pink kayak gitu. Nah nanti otomatis temanya didesain warna pink. Terus juga buat memperoleh ukuran dari sebuah kamar aja, sebenarnya kita harus tahu perabotnya yang di situ tuh apa aja. Misal ada tempat tidur, itu tempat tidurnya ukuran berapa kali berapa, terus ada nakas, ada lemari,
terus jarak biar orangnya itu bisa gerak itu dihitung, jadi ada Oh, kayak gitu, baru sirkulasinya. tahu. Jadi ada sirkulasinya. Jadi kalau Iya. misal orang bisa tetapin kamar misal kamar satu orang anak perempuan itu ukuran sekian kali sekian, pasti jam terbang orang itu sudah tinggi gitu. Jadi kita harus analisis kayak gitu dulu sebelum dikumpulin. Jadi harus apa hitungannya itu harus pas dulu baru tata letaknya gitu. Iya, baru tata letaknya terus baru kita bisa dapetin oh denahnya tuh ukuran sekian kali sekian. Itu kan tentang masalah denah. Selain denah apa aja? Banyak banget sih sebenarnya. Jadi tuh apa ya itu Gambar denah aku pernah lihat sih. Itu kan baru denah. Kalau aku lihat ada yang apa bangun itu tidak kayak bangun Oh, dari kaki maket. maket itu ya. market itu kan miniatur. Jadi Oh ini ya. jadi nanti kalau kan kita tuh buat itu gambar tuh ada. Berarti harus menguasai apa kayak denah dulu ukuran. Iya, jadi kan ada dua jenis gambar sih. Yang gambar teknik itu gambar teknik itu tuh yang hitam putih itu biasanya dipakai sama orang-orang bangunan. Jadi kalau misal mandor ngasih ke tukang atau arsitek ngasih tahu ke mandor itu pakainya gambar tekniknya. Gambar teknik itu yang hitam putih kayak gitu. Tapi kalau misal contoh kayak kita jual perumahan nih, kita nggak mungkin jual ke customer itu dengan gambar tekniknya, kita jual ke gambar presentasi gitu. Jadi kayak teman-teman apa bisa lihat kalau misal di brosur-brosur rumah itu kan gambarnya warna-warni, denahnya pun warna-warni. Nah itu adalah yang disebut gambar presentasi. Kita jual gambar. Berarti udah jadi gitu ya. Iya udah jadi, tapi kan selain itu juga tetap pasti ada gambar kerjanya, gambar tekniknya. Iya. Sekarang kan kamu semester 5 terus ini juga lagi musim pandemi, otomatis kan kuliahnya online terus gitu ya. Kamu susah nggak sih kalau di arsitek kan kayaknya ada harus ketemu dosen terus apa namanya Kerjain bareng temen asistensi. harus ya asistensi lah. Kan ini kan otomatis terhalang ya harus lewat online atau zoom gitu. Menurut kamu susah nggak? Sebenarnya sih kalau aku pribadi itu susah karena aku adalah tipikal anak kalau yang belajar tuh harus benar-benar tatap Dibimbing muka, gitu ya? iya, dan harus benar-benar dibimbing karena aku tuh basicnya nggak yang sekali dijelasin langsung paham, harus step by step kayak gitu. Aku juga Dan gitu sih. kayak gitu. Makanya terus apalagi dengan kuliah online ini, Apalagi Mau- gambar gitu ya. iya mau nggak mau aku dituntut aku harus belajar semuanya sendiri kayak gitu. Dan menurutku itu berat banget, apalagi kemarin kan aku ngambil 24 SKS tuh kan full dengan kuliah arsitek yang hampir dikatakan jam tidurnya nggak ada kayak gitu. Iya, biasanya anak teknik itu masuk teknik ya kayaknya. Kalau aku sih arsiteknya yang masuk desain, Oh desain. kan ada dua arsitek yang teknik atau yang desain. Nah aku tuh masuknya yang desain gitu. Terus itu hampir nggak tidur gitu, itu walaupun kuliah online sekalipun di rumah ya sama aja, kayak sebenarnya sama aja kayak kuliah biasa, cuma bagiku malah enak kuliah biasa, bisa hi sama teman-teman. Iya dong. Kalau ini kan sosialnya malah menjadi berkurang. Terus Iya. tentuin apa ya? Apalagi harus setor kayak gambar gitu kan seringnya. Iya kan, dan itu tuh kayak udah lebih susah sih menurutku kalau kuliah online. Gambarnya harus difoto, harus di scan, harus di match ke PDF kayak gitu, harus digabungin terus dikirim, belum lagi nanti kalau sinyal Kalau salah Iya. itu gimana ya? kalau salah ya Diulangi lagi dari awal. iya, kita kalau salah ulangi lagi dari awal pasti. Nah, terus kalau UAS juga kayak gitu ya? Jadi kalau di arsi itu modelnya tuh gini, beda ya sama di kuliah-kuliah lain. Mungkin kalau kuliah lain tuh kayak kasih soal, nanti kalau UAS dikasih soal kayak gitu kan. Kalau Ini di enggak ngirim apa kasih tugas. iya, nah kalau di arsi itu gini, ada beberapa matkul yang bisa berlaku seperti itu, jadi mengerjakan tugas. Tapi di sisi lain ada matkul tertentu itu modelnya gini. Jadi contoh tuh ada mata kuliah namanya studio. Itu tuh ada satu tugas yang namanya tugas besar. Ada beberapa matkul sih, biasanya matkul pokok kayak yang harus diambil gitu loh. Nah,
itu aku ambil satu contoh kasus mata kuliah studio ya. Jadi itu kalau kasus mata kuliah studio itu ada satu tugas besar. Jadi ibarat kayak kita tuh dapat proyek gitu loh, kayak gitu. Kalau kemarin semester 4 aku dapat Paket kasus gitu nggak? iya itu nanti Kayak paket gitu ya? itu terakhirnya nanti. Oh, terakhir. Jadi kayak aku dapat proyek nih, ibarat kayak dapat proyek aku bikin pasar 5 lantai kayak gitu. Nah Itu gambar ya? Gambar. nggak cuma gambar, jadi selama semester 4 ini ya dari bulan pertama dari awal bulan Awal sampai semester. iya awal semester 4 sampai akhir semester 4 itu nanti mulai ada proposal, ada poster, terus baru pengajuan dana, baru gambar dan lain sebagainya sampai akhirnya nanti jadi maket. Jadi kayak kita bener-bener itu tuh nggak cuma ngajuin proposal sih, bahkan kita harus cari lokasinya itu di mana, kita survei lokasinya, kita Berarti analisis. beneran tuh kan? Iya beneran kita analisis lokasi itu ada. Kalau misal proyeknya kita mahasiswa RC direalisasikan itu tuh bisa karena lokasinya ada misal, terus udah dianalisis juga kan lokasinya itu kayak gimana, terus bangunannya kayak gimana, kayak gitu yang bakal dibangun. Itu gambarnya itu mulai dari gambar tekniknya, terus gambar presentasinya itu tuh ada, dan nanti tuh sampai hasil akhirnya itu berupa maket, yang maket itu miniatur bangunan kayak gitu. Jadi dan misal Lumayan kayak susah ya? iya, jadi tuh pengumpulan Banyak akhir banget juga. iya, jadi pengumpulan nilai UASnya itu tuh dari Awal tadi. enggak, bukan dari tugas terakhir, dari tugas besar yang dikumpulin. Misal proyeknya itu tadi, maketnya itu, terus gambarnya kan dilihat sama dosennya, proposalnya gitu. Di proposalnya tuh cocok nggak sama gambarnya, misal kayak gitu. Kan pernah sih ditanyain waktu UAS, ini di proposal misal kamar mandimu 3, tapi kok judulnya kamar mandimu 5, nah itu kan nggak boleh. Iya. Nah, ternyata untuk ujian akhir semester aja harus step by step dan itu pun harus benar ya. Iya, harus bener, nggak boleh sampai kelewatan sih. Kamu bisa kasih apa saran buat adik-adik mungkin yang mau masuk kuliah arsitek yang belum sama sekali belum tahu nih, jangan takut untuk mencoba. Dulu sih aku kira cuma gambar-gambar gitu doang sih, ternyata banyak ya prosesnya. Sebenarnya apa ya, ya jangan takut ya, cuma harus kuat sama Harus punya bakat ya, enggak harus karena ketelitian ya. enggak juga sih. Jadi gini sih, ya kalau teliti semua orang bisa diusahakan ya. Kayak jujur gambarku sama gambar teman-temanku itu bagus, gambar teman-temanku. Yang penting tuh Beda-beda kita, sih. yang penting tuh kita serius. Gini nih, aku kasih tahu nih, aku mau jujur aja nih ya. Aku semester 1 sama semester 2 tuh nggak niat, jadi IP ku hanya sekitar 2,7. Terus Untuk mencapai IP3 itu harus perjuangannya jadi tidak mudah. Jadi sebenarnya kalau kita setiap ada pengumpulan tugas kita ngumpulin tugasnya kita, ya kalian nggak harus benar-benar ambis, harus benar-benar niat itu enggak. Nanti kalian ngumpulin sesuai apa yang diminta sama dosen. Kalian nggak pernah aneh-aneh sama dosen, selalu ikut asistensinya, absen lengkap kayak gitu. Itu nilai bakal fine-fine aja, karena aku mengalaminya itu di semester 3 dan semester 4 dan langsung IP ku naik jadi 3,3, 3,4 kayak gitu. Dan itu benar-benar Proses lah. iya, karena pas semester 1, semester 2 aku belum memahami Iya, apa sih kuliah dulu aku juga sulit ini. Dia sebelumnya semester 1 juga ya 3 lah, terus baru semester 1 juga kan belum ada 3. Udah ada 3, mungkin belum kumlot, baru semester 3 sampai akhir itu harus dikejar karena kita kan semakin tahu ya surprise gitu ya. Iya, kayak gitu. Oh iya, ini di arsi itu kalau menurutku kalian bisa dapat IP 3 itu kalian bakal sujud syukur, karena aku merasakan. Karena to be honest, kemarin pas aku mau uas malamnya, tugas besarku itu kan belum selesai. Iya. Aku nangis, bener-bener nangis. Yang aku takutin apa sih? Bukan Takut nilai jelek oh, lagi. bukan. Karena aku kalau mungkin kalau nilai masih masih bisa diperbaiki. Aku cuma takut kalau
aku nggak lulus di mata kuliah itu karena mata kuliah Harus itu ngulangin lagi ya Iya. dari awal ya. dan kalau aku ngulangi mata kuliah itu wisudaku tertunda setengah tahun dan satu mata kuliah itu 5 SKS dan itu SKS-nya tuh 1 juta. Bayarnya per SKS ya. Iya, kalau di kampus kan bayarnya per SKS dan itu kayak oh my god, kayak aku nggak mau mengulang mata kuliah ini, tidak mau dan tidak akan. Iya sih. Kalau udah ambil itu ya harus tanggung jawab sesuai kemampuan kita. Jadi ya kita harus berusaha semaksimal mungkin. Iya, makanya aku kayak pokoknya jangan sampai ngulang sih. Yang penting kalau di arts itu kalian harus kuat sama harus sabar, udah itu Kuat, aja sih. kuat melek juga ya begadang Iya, kuat malam-malam. iya kuat, harus kuat melek, harus kuat gak tidur sih, maksudnya harus sabar karena ya emang tugasnya kayak gini, emang deadline-nya kayak gini. Tapi salah satu alasan aku ambil art juga kan karena kalian sekali dapat proyek itu kan fee-nya kalian besar, nggak main-main gitu. Nggak mungkin kalian dapat hanya 1 juta 2 juta apa ya, bikin gambar pun Iya sih. aku berani taruhan kayak 1 gambar aja 10 juta maksudnya. Ya kalau itu kan tiap orang kan beda-beda. Terus kamu kan selain kuliah sambil kuliah terus kamu juga ikut kan kuliah arsitek apalagi udah sibuk banget ya. Aku juga lihat kamu juga ikut apa organisasi apa juga tambah sibuk gitu. Enggak sih, sebenarnya gini sih, Nilai itu penting nggak sih? Penting juga. Ya? nilai itu penting di aspek awal ketika kita bakal daftar kerja ya. Tapi menurutku skill, attitude itu bakal lebih penting ketika kita kerja. Jadi gini, aku tuh nggak munafik ketika kita bakal daftar sekolah sekalipun kerja dimanapun kayak yang pertama dilihat apa nilaimu. Oke, ketika mau nggak mau kita harus lolos dalam tahap pertama itu kan, jadi mau nggak mau ya Administrasi. iya administrasinya itu kan salah satunya nilai itu. Ya IPK dalam Nah. kebanyakan IPK minimal 3. Iya. 2,7 juga bisa tuh. Terus makanya kayak oh kamu harus lulus dulu nih di tahap awal, tapi kan otomatis HRD kan akan melihat kayak track recordnya dia selama ini. IP 4 kamu tidak punya skill, untuk apa lebih baik aku memilih IP 3,5 seperti itu kan HRD-nya. Tapi orangnya itu punya skill seperti itu. Nah ketika dilihat makanya saya di sini tuh keikutan organisasi karena apa ya, di situ tuh benar-benar melatih skill tuh gimana sih aku kerja profesional, benar-benar dilatih dari situ. Dan ketika aku melihat orang, kenapa sih orang ini kerjanya seperti ini, kayak nggak profesional Kita kan jadi banget. mengenal banyak apa makin banyak relasi juga mengenal berbagai macam karakter seseorang Iya ya. kayak gitu sih. Jadi kalau di dunia kerja nanti kita tuh bisa tahu karakter orang, kita tidak harus menuruti. Iya kayak gitu, makanya jadi sih aku belajar kayak gitu sih jadi organisasi karena aku rasa di perkuliahan nggak mungkin dapat. Kalaupun sibuk kayak anggap aja itu sebagai hiburan sih kalau aku sekalian ketemu teman-teman di organisasi. Tambah temen itu seru loh. Iya sekalian hihi kayak gitu, itu tuh lebih seru sebenarnya Jadi daripada nggak cuma kuliah pulang, kuliah pulang, kalian pulang di rumah ngapain? rugi malahan. Rugi sih, kalian di koran, kalian rebahan, main handphone. Menurutku itu nggak efektif sih, apalagi maksudnya selagi kalian masih muda, selagi tenaga kalian masih cukup, kenapa sih tidak dimaksimalkan ya gitu? Ada hasilnya gitu loh, melakukan hal yang positif. Iya. Kita bakal pribadi kita tuh outputnya nanti bakal jadi lebih baik sih, aku yakin. Kayak anak yang berorganisasi sama anak yang nggak berorganisasi itu kayak outputnya mereka beda. Sekalipun anak yang tidak berorganisasi pintar sekalipun, aku tetap yakin dia bakal kalah sama anak yang berorganisasi. Nah itu tadi bincang-bincang kita tentang kuliah arsitektur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah.